Sebenarnya intinya everybody has different goals. Peran-peran kita akan beda, mimpi-mimpi kita akan beda. Tapi kita harus mengerti dan mengenali diri kita sendiri. Definisi sukses, definisi kebahagiaan itu apa? Karena setiap orang itu beda. Jangan kita lihat tetangga kita, mereka kayak udah sukses, bla 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 gitu. Tapi when we chase that success, it's not what we want, you know. So dengan value kita itu, what is our success? What is our happiness? Mungkin a slow life di Bali is where we find peace. Maybe going and hustling every day is where we find happiness gitu. Tapi ya jangan dibandingin aja. I think networking sebenarnya it's so underrated. People feel, ya kan? Networking itu, that's how you meet people, open up your doors, dan juga belajar hal baru, insight baru gitu. Kayaknya like people are so lazy to meet people karena it's so easy to create connections online, ya kan? Jadinya kita nggak mau ketemu face to face. Exposure, experience, network itu kan semua akan influence success of your business gitu. Kalau misalnya kita mau solve an industry yang kita nggak punya experience, network, it's a challenge for us. Founders Theory. Hi folks, hari ini bareng Samira Shihab, founder Stellar Woman. Pertanyaan pertamaku adalah, kamu memperjuangkan gender equality. Menurutmu sekarang posisi perempuan di Indonesia sudah seperti apa? Sebenarnya kalau lihat posisi perempuan, I think we have a lot of freedom. Tapi banyak juga challenge yang kita harus overcome sih. Ya. Seperti? Ada beberapa ya. Kalau misalnya lihat internal dan external. Kalau internal, it's our self-confidence, it's our self-awareness, our insecurities, imposter syndrome, dan all of the negative thoughts in our head gitu. Semua perempuan, bukan hanya di Indonesia ada itu. Tapi di sini juga ada external factors, society expectations, Eastern values. So I think that's another thing that we have to overcome. Dan juga mungkin ekspektasi di luar sana tuh banyak ke perempuan karena kita tuh banyak perannya sebagai ibu, sebagai professional, entrepreneur. Kemarin aku ada bahas bareng salah satu narasumber. Menarik tentang kesetaraan ibu rumah tangga dengan laki-laki yang jadi pemberi nafkah atau tulang punggung. Aku pada akhirnya gak begitu setuju ketika menganggap kesetaraan itu berarti perempuan harus kerja juga dengan gaji yang sama dengan laki-laki. Menurut aku justru kesetaraan itu di sudut pandangku. Seharusnya cara pandang kita terhadap laki-laki yang bekerja dan perempuan yang menjadi ibu rumah tangga itu sama tingginya. Bukan untuk menjadi sama tinggi maka ibu rumah tangga harus bisa bekerja dengan gaji yang sama dengan laki-laki. Tapi di Amerika dan di banyak dunia di barat sepertinya lebih memperjuangkan perempuan di posisi legislatif, harus ada sekian persentase. Di sini juga loh. Menurutmu itu tepat atau tidak tepat untuk memperjuangkan gender equality? Tetap. I think so. Soalnya kalau misalnya kita ngelihat gender equality, I think it's like beda lensanya ya. Kalau misalnya what you're talking about, it's gender equality in which we appreciate women's values and contributions in the household gitu, which is equal to men's contribution and impact outside, ya kan? Nah itu equality gitu. Tapi itu equity mungkin ya. So basically gender equality and equity is a little bit different. Bedanya apa? Gender equality itu kalau misalnya we treat women the same as we treat men. Tapi kalau misalnya gender equity, mungkin kita harus kasih lebih banyak benefit ke perempuan karena sistemnya emang udah broken. So kita harus meningkatkan mereka, kasih opportunity buat mereka, jadinya emang experience-nya will be equitable. Menarik. Karena biasanya aku tuh ngerasa katanya kesetaraan, katanya equality, tapi kok perempuan seperti punya slot khusus 30%, nah, itu gender equity. Atau 20% dipaksa. Menurutku ya
tergantung pemilih dong. Maksudnya yang mau milih cowok dan cewek itu kan terserah demokrasi ini kan. Tapi itu sebenarnya karena sistemnya yang udah broken, maka butuh support tambahan. Betul. Kalau misalnya kita lihat ya, 10 tahun setelah perempuan memulai karirnya, where they're 30s or 35, kebanyakan management team itu akan cowok daripada perempuan. Tapi kalau misalnya kita rewind, kita ngelihat pas mereka baru lulus kuliah, masuk ke dunia profesional, itu biasanya 50-50. Tapi kenapa itu? Why are we losing women in management, in leadership? Ya karena umur 30-an perempuan udah ada menikah, punya anak. Role-nya beda, harus dibagi waktu gitu kan. Iya. So I think it's a little bit unfair, the expectation of women that society puts on for us to multitask. Oke. Menarik. Tapi aku hanya membayangkan sebuah dunia di mana perempuan dan laki-laki 50% sama-sama bekerja menjadi founders, menjadi entrepreneurs. Itu resikonya menurutku ya bisa sangat besar di generasi berikutnya, yaitu anak. Karena gimana pun aku ngerasa perempuan itu sama indah, mulia, agungnya. Kalau dia ngurusin anak di rumah sama dia kerja punya ratusan juta per bulan. Tapi kalau kita sekarang berpikir bahwa dia harus menjadi entrepreneur baru dia keren, sedangkan jadi ibu rumah tangga kurang keren, itu beresiko bahwa perempuan yang modern akan merasa saya nggak mau jadi ibu rumah tangga. I totally get you. Sebenarnya tergantung orang dan mindsetnya mereka. Kalau misalnya aku ngelihat jadi ibu rumah tangga tuh sangat susah, sangat selfless, dan kayak bukan kerjaan mental tapi kerjaan fisik juga. Angkat anak, bersihin rumah, itu kayak challenging loh sebenarnya. I mean, I have a office job because I don't want to do that. Because it's hard work. It's hard work. You have to think of other people first, right? Tapi kenapa aku bangun Stellar Woman? Karena kebanyakan perempuan itu emang mikirin orang lain pertama, baru dirinya sendiri gitu. Akhirnya they lose themselves, they lose what they want to do, they lose mimpi-mimpi mereka, goalnya mereka gitu kan. So sebenarnya apakah harus memilih antara jadi ibu rumah tangga atau kerja kantoran atau punya bisnis? I hope you don't have to choose actually, karena we can do all of them. Dan yang menarik adalah aku di rumah berusaha mencoba sesuatu yang berbeda. Jadi aku memposisikan aku sama istri itu sama-sama parent yang sama-sama bertugas untuk ngurus anak. Jadi kebetulan karena aku bisa nomad gitu ya, kerjanya banyak digital, jadi nggak pernah pakai babysitter. Anak sekarang usia 3 tahun. Dari bersihin, dari everything, diaper sampai popok, pampers itu, terus nyusuin, angetin botol susu, atau semua hal lah, gantiin dia baju, mandiin dia, ajakin dia ngobrol waktu dia lagi makan supaya dia belajar makan sendiri, tapi dia harus ditemenin ngobrol, temenin tidur malam, temenin nyiram tanaman, nyari kegiatan dan segala macam. Dan aku sangat merasakan bahwa gimana caranya ya bisa excel di kerjaan sambil excel di rumah itu sangat susah sekali. Karena kadang-kadang kita tuh jadi ngerasa bersalah ketika lagi di luar mikirin anak, lagi di rumah mikirin kerjaan. Nah itu aku ngerasain seperti yang perempuan-perempuan sering share. Aku ngerasain tuh ketika ketemu anak, mau gak mau, karena nomad kan tetap harus kerja di handphone. Tapi kalau dia ngeliat aku handphonean terus, dia kan lama-lama bosen. Terus pas dia bosen aku ngerasa bersalah. Tapi pas aku nemenin dia, aku ngerasa bersalah sama kerjaan. Nah itu berarti kurang mindful. You're not in the present. You know. So my trick is, kalau misalnya lagi di kantor ya udah kita kerja fokus. Kalau lagi sama anak-anak ya udah kita sama mereka. Tapi itu actually it's a benefit juga, karena kalau misalnya kita sambil kerja dia juga ngelihat bahwa there's more things in life than them. You know what I mean? So there's more things in my life than my child. Dan mereka juga harus mengerti bahwa every day there's a different priority. Kadang-kadang emang mereka karena mungkin mereka lagi ujian atau mereka lagi ada lomba. Tapi kadang-kadang aku ada deadline. Jadinya aku harus fokus di situ. And apa yang paling penting sebenarnya di formula ini adalah pasangan kita yang sangat suportif. Kalau misalnya kita nggak ada a supportive spouse, itu sebenarnya
kita yang benefitnya kurang sih. Yeah. So I feel like when I tell women what is the most important decision you're ever gonna make in your career, it's who you marry. Siapa pasangan kalian gitu. Apakah mereka kasih motivasi atau misalnya mereka gampang enteng karir kalian gitu, atau misalnya selalu ngedorong. Karena kita kan pasangan, we're a partnership in life, in professional, in personal gitu. So kalau misalnya pasangannya kurang semangatin, that's the biggest challenge you're ever gonna have. Yeah. Yeah. Pada akhirnya pasangan, you're very supportive berarti. You guys are saling mengisi. Ya kan? Ya, karena aku hanya berusaha melihat, aku sama-sama percaya sama dia. Kita nikah karena satu visi. Visinya adalah salah satu value yang mahal itu kita ngelihat investasi terbesar dalam hidup ini menurut aku dan dia itu adalah anak. Perusahaan itu menarik. Tapi hari ini aku meninggal, CEO siapapun bisa ngegantiin. Tapi anak itu satu-satunya hal yang aku rasa satu-satunya tanggung jawab yang paling akan dituntut ke aku lah nanti. Kalau aku mati nih, pasti kalau Tuhan itu ada, malaikat manapun yang bertanya, mungkin dia nggak nanya perusahaan lu kasih berapa duit atau apapun. Bahkan mungkin dia nggak nanya lu udah selamatin berapa orang lain, tapi pasti dia nanya kayak, kok anak lu nggak di sini? Terus investasi dalam bentuk apa biasanya? Menurut aku waktu. Oke. Bonding itu lebih ke kenal dia, kenal bakatnya. Karena bisa jadi dia nggak bertumbuh ternyata gara-gara aku ternyata misalnya. Nah itu yang paling prioritas. Tapi akhirnya pas karena aku nomad, jadi akhirnya aku ajak dia kerja. Umur 3 tahun. Umur 3 tahun ya, udah kerja. Aku ajak dia kerja. Kerjanya gini, misalnya sesimpel aku meeting online. Dia duduk di samping, nggak kelihatan di Zoom kan. Tapi dia liatin aku gitu kayak. Nah, dia bisa tenang. Dia tenang. Pas dia main, dia mainnya gini, laki-laki. Namanya Akasa. Dia main ke kantor. Keren jadi banget. aku lagi makan nih. Papa, Ata mau main ke kantor, mau pakai laptop. Oh iya boleh. Dia naik sendiri ke bangku, terus dia buka laptop, dia ketik-ketik. Sebenarnya itu laptop bahkan kagak ke login. Dia cuma ketik-ketik password tuh jadi panjang banget, udah kayak Anda telah salah 10 kali dan segala macam kan. Tapi dia suka ngetik laptop. Nah jadi aku ngeliat itu kayaknya ya aku rasa detik ini itu cukup bagus asalkan jangan terlalu berlebihan. Well, sebelum kamu di Stellar Woman 2019 Stellar Woman ya? Iya, 2019 2020 lah. 2016 kamu berdiriin Tinkerlust. Kamu ini adalah sosok yang ideal kalau mau nyapres di Amerika ya kan? Perempuan didukung, sustainability kan gitu-gitu ya. Iya betul. Kan? Aku ngeliat soalnya kalau permainan Amerika gitu, kalau Indonesia agak beda. Tapi udah hampir nyampe situ sih. Iya. Lagi. Iya, mungkin ya, semoga ya. Jadi aku lihat kalau Tinkerlust ini adalah boleh ceritain Tinkerlust itu? Boleh. Oke. So Tinkerlust adalah startup kedua. Aku di 2016 di foundednya. Sebelum itu kan lama di Amerika, 25 tahun di Amerika, terus balik ke sini karena lihat opportunity di digital dan tech. And I was in Silicon Valley waktu itu, so I was caught the entrepreneurship bug lah. Ngelihat bahwa kalau mau benar-benar impactful harus ngebangun bisnis, harus ngebangun sesuatu. Benar. So I came back to my home country di Indonesia setelah 25 tahun itu, and I was looking for apa ya yang kita bisa kerjain. I started a startup in hospitality, tapi setelah 12 bulan itu it didn't work out lah. It was in hospitality management with restaurants, and akhirnya itu sebenarnya my confidence was a little bit low. I didn't know if I was meant to be an entrepreneur. Akhirnya balik lagi ke dunia private equity. I was doing private equity consulting. Tapi setelah itu mungkin dapat lessons learned tentang market Indonesia, tentang gimana cara penetrate the market, dan akhirnya I did research apa business model yang mungkin bisa successful di sini yang udah proven di luar gitu. Lihat di Eropa, di Amerika. Nah ada kayak pre-love fashion. Waktu itu 2016 sebenarnya belum banyak marketplace atau e-commerce. Baru ada toko bagus yang menjadi OLX. Masih ingat nggak? Ya, ingat. Terus ya udah kita ngelihat itu, and I was like, okay, ini sebenarnya ada market opportunity untuk mendirikan e-commerce khusus buat pre-love fashion, branded dan luxury. Dari Zara sampai Hermes, Chanel kan. So akhirnya bangun 2016 dan 1 tahun kemudian dapat venture capital backing dari GDP Ventures, and then ya udah dari situlah pelan-pelan kita bangun. At that time 2016 kalau kalian ingat itu
term sustainability belum ada. Circular economy, thrifting itu belum keren sama sekali. Jadinya kita benar-benar harus mengeducate market yang baru mengenal tentang pre-love fashion ini gitu. Mungkin ada lah di bazar sini sana, tapi yang dedicated untuk mengajarkan kenapa kita harus lebih sustainable dan mungkin intentional shopping itu ya Tinkerlust. So Tinkerlust has been around now mau masuk ke 8 tahun ya itu. Yeah, so tahun. yeah. And it's been amazing. And I learned a lot. Tapi dengan perjalanan jadi entrepreneur, jadi female entrepreneur, akhirnya my challenges help me create Stellar. Nah, Stellar itu it's a place where I contribute to other female entrepreneurs. Menarik. Womanpreneur community gitu ya. Womanpreneur community dan women leaders sebenarnya sih. Women leaders. Karena perjalanan kita beda aja, lebih dynamic daripada para laki-laki ya. Ya. Paham. Secara fisik, keunggulan setelah menikah. Ya, betul. Kita sepertinya laki-laki setelah menikah bukan hanya didukung tapi memang seperti dijongkrokin buat ya harus berhasil di dunia kerja. Tapi kalau perempuan justru sebaliknya. Nah, tapi balik lagi aku masih punya prinsip bahwa kalaupun itu harus terjadi begitu, maksudnya nggak semua perempuan harus jadi entrepreneur. Sama sekali. Sama seperti nggak semua laki-laki harus jadi entrepreneur atau pebisnis. Aku juga sangat mendukung kalau ada laki-laki yang berganti peran sama perempuan. Perempuan yang bekerja, laki-laki yang ngurus rumah, menurut aku ya wajar-wajar aja. Iya, betul. Tapi di sisi lain, jadilah maksimal dimanapun berada. Betul. Jangan pas di rumah mikirnya kenapa saya nggak bisa di luar. Pas di luar kenapa saya nggak bisa di rumah. Nah itu agak jadi nanti ya negatif. You just gotta be happy where you are. Sebenarnya intinya everybody has different goals. Peran-peran kita akan beda, mimpi-mimpi kita akan beda. Tapi kita harus mengerti dan mengenali diri kita sendiri. Definisi sukses, definisi kebahagiaan itu apa? Karena setiap orang itu beda. Jangan kita lihat tetangga kita, mereka kayak udah sukses, bla 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 gitu. Tapi when we chase that success, it's not what we want, you know. So dengan value kita itu, what is our success? What is our happiness? Mungkin a slow life di Bali is where we find peace. Maybe going and hustling every day is where we find happiness. Gitu. Tapi ya jangan dibandingin aja. Aku sampai detik ini masih percaya Tinkerlust itu bisnis yang menurutku ya, kalau aku tidak menjalankannya dengan sebuah venture capital apapun, kalau aku menjalankan itu, misalnya aku menjalankan Tinkerlust, itu akan langsung profit di tahun pertama atau bahkan mungkin profit di bulan pertama, karena pasarnya jelas ada, kompetitornya jelas sangat sedikit, komunitasnya jelas kuat. Itu hanya menurutku permainan menurutku ya, mengatur burn rate yang tidak terlalu besar dan lain sebagainya. Karena menurutku ini sesuatu yang sampai detik ini, sampai ke depan, menurutku tuh masih sangat relevan. 100% I agree. Walaupun aku nggak akan ngelihat dari sudut pandang sustainability-nya. Karena kita ngomongin pre-love fashion brand yang luxury. Berarti itu baju, tas-tas branded yang pre-love. Ngomongin sustainability, aku nggak tahu. Aku selama ini ngobrol sama orang Indonesia tuh rata-rata mereka nggak terlalu peduli juga tentang itu. Sebenarnya itu itu bukan sebagai driver untuk transaction. Itu sebagai education dan marketing aja. Tapi it's very driven by trends and fads kan. Ya udah kita memasuk kayak impact and ESG salah satu buzzword yang lagi hype kan sekarang. Tapi dari 6 tahun 7 tahun yang lalu kita udah education itu. Walaupun agak bertentangan dengan cara branding, tapi aku masih merasa bahwa seperti Tinkerlust, kemungkinan orang Indonesia yang beli nggak mau diketahui bahwa dia tuh adalah beli di Tinkerlust, gitu kan. Cuman mungkin kalau secara brand Tinkerlust mau mereka tuh bisa proud walaupun beli di Tinkerlust. Nah, kalau secara bisnis aku kan merasa ya nggak ada masalah kalau mereka nggak ngasih tahu bahwa mereka beli di Tinkerlust atau bangga, tapi mereka benar-benar beli. In the beginning nggak ada yang mau ngaku mereka belanja di Tinkerlust. Susah banget ngepromosi lewat UGC, user generated content. Kan itu sebenarnya
it's like the more people have UGC, it's like word of mouth kan. Harusnya kan. Iya kan. Gak ada yang mau bilang bahwa mereka belanja di Tinkerlust karena gengsi itu masih jalan banget kan. Tapi sekarang if you're not buying second hand, you're losing out on money. It's like you're losing out on value sebenarnya kan. Kalau misalnya selalu belanja yang first gitu from the shop, you're losing out on the opportunity for you to save and to smart shop. Iya. Harganya tuh bisa misalnya kalau orang beli baru di 100x, kalau 50, like it's 50%, 70%, 80% off. Bayangin bisa 80%. Dengan kualitas produk yang karena kita kan kurasi banget kan. So masih berapa persen fitnya produknya? 80%, 90%? 80 sampai kadang-kadang 100%. Mana bisa juga dibedain ya. Kecuali rusak. Kalau rusak kan juga gak mungkin dijual. Iya, betul. So Tinkerlust is people, I love it. I mean I love my company obviously karena it really helps people juga for both sides, sellers and the buyers gitu. And I think whenever you want to start a company, apapun itu, you need to be the customer. You need to be the first ambassador gitu. Karena kalau misalnya kalian only driven by profits or only driven by market, pasti along the way there will be a challenge and there will be something that demotivates you. So you need to believe and have such conviction in what you're building that you can surpass that. Karena the entrepreneurship journey itu up and down banget. You learn the worst about yourself, you learn the best about yourself. Tapi kalau misalnya you really believe in what you're offering to your customers dan udah mencapai product market fit itu, scale-nya, sustainability-nya udah bisa cepet banget kan. Aku cerita gini karena istriku penyanyi. Dia punya sangat banyak baju, yang mana kalau itu udah sangat banyak, maksudku itu sampai ratusan, mungkin ribuan baju. Tapi dia suka bilang dia gak punya baju. Sebenarnya aku paham akhirnya karena dia gak bisa pakai baju yang sama di kamera lagi. Karena we're such an social media. Iya, dan dia juga memang perlu itu untuk pekerjaannya dia sebagai penyanyi gitu ya. Nah waktu itu akhirnya kita coba jual pre-love bajunya itu lewat berbagai cara. Seingatku salah satunya Tinkerlust, makanya aku sempat kepikir. Yang kedua itu kita coba di Facebook, grup. Apapun lah cara yang ada tim yang bantu udah. Karena itu sangat banyak sekali. Sampai akhirnya sebagian udah kasih orang. Tapi kalau ditanya kualitas ya. Itu mungkin 90%. Karena dia pakai paling cuma baru 2 kali. Dan dia sangat ngejaga. Kayak nyuci ya. Bahkan aduh ini percaya atau gak percaya. Karena aku bantuin dia jemur juga. Itu dia nyuci. Dia gak mau keringin pakai mesin. Karena kalau dikeringin pakai mesin katanya bisa melar. Jadi abis dia nyuci basah-basah. Dia jemur sebasah itu di jemuran. Itu karena aku, ini seriusan aku seumur hidup ya. Kalau bantu jemur sama nenek, itu diperas dulu. Dikibrit-kibrit gitu bahasanya, aku ada campuran Betawi, dikibrit-kibrit gitu baru dijemur. Ini dia gak mau, gak boleh diperas. Gak boleh, pokoknya dicuci tapi gak boleh dikeringin di mesin. Karena kalau di mesin diputar atau diapain pun, itu kaitannya bisa ngerusak. Nah udah akhirnya begitu. Dan waktu dijemur pun harus dibalik dulu bajunya. Biar matahari tuh gak ngerubah warna katanya. Nah yang itu aku rasa dijual itu pun udah turun 80%. Tapi pembelinya ya ada pembeli. Cuma maksud aku kayak kebanyakan orang masih gak berpikir ini suatu hal yang menarik buat dijalankan. Padahal itu jadi sampah. Kalau dia hanya ngasih orang lain, ngasih, akhirnya kalau gak dirawat tuh baju rusak. Kalau rusak tuh jadi sampah. And fashion is like the top 5 contributor of waste. Top 5 contributor of waste. Yang dari threadingnya, dye-nya, dan excess consumption. So we're helping along the way sih. Menarik. Dan sekarang adanya yang namanya upcycling juga kan. Stellar Woman. Berarti dalam bentuk seperti apa berjalannya? Apakah jujur aja aku lebih tertarik ngelihat impactnya daripada bisnis modelnya. Karena biasanya yang kayak gini tuh bisnis modelnya agak tricky. Karena ya mungkin dugaan aku ya, bisnis modelnya sebenarnya lebih ke kamu bisa jual jasa konsultasi. Sebenarnya kalau Stellar Women, I see it as a passion project. It's something that as long as it's sustainable, it's gonna go. It's not a business to me. It's more of a foundation in which kalau misalnya kita bisa empower other women dan kita bisa nge-reach dan inspire others untuk bergerak dan berkontribusi, that's good for me gitu. Karena it's not like Tinkerlust where ya kita ngelihat bottom line-nya selalu yang harus growth gitu. Kalau
Stellar Women, as long as it's sustainable and it's growing healthy, I'm okay with that. Menarik. Yeah. Pertanyaanku adalah, kamu head of value creation di AC Ventures. Yes. Nah, di AC Ventures berarti kamu punya pengalaman dan memang bekerja untuk membantu bisnis atau portfolio yang diinvest itu bertumbuh. Betul. Itu ilmu yang sangat dibutuhkan sama teman-teman di Stellar Women. Yes, betul. Karena sesama entrepreneur. Ya, plus kamu bukan hanya sekedar entrepreneur, karena menurutku ya, orang bisa jadi entrepreneur, tapi belum tentu dia bisa ngajar entrepreneur. Dia bisa jadi entrepreneur, tapi hanya konteks subjektif bisnis dia doang. Nah, beberapa perempuan yang aku tahu berusaha maksudku punya hati yang sama seperti kamu, berusaha bikin bantuan-bantuan komunitas, tapi mereka juga terbatas karena mereka berhasil di bisnis mereka, tapi ketika mereka bantu bisnis lain, bisnis perempuan yang lain, itu tidak berhasil. Karena mereka hanya menggunakan pengalaman mereka untuk melakukan itu. Tapi kan kamu agak berbeda menurutku. Kamu ambil kuliah di Penn State, S1. S2 kamu ambil di Santa Clara. Nah, memang kamu ambil di business management dan sekitar. Okay, so my undergrad was di Penn State, ambil economics. S2 di Santa Clara, MBA di finance. So emang waktu ngebangun bisnis mungkin aku lebih di operational, di finance, di growth gitu. Obviously I've learned about marketing, branding, and business development, commercial. Tapi mungkin juga kalau misalnya at the end of the day it's not a successful business, it's not a business, it's a hobby. Right? Okay. So kenapa akhirnya masuk ke AC Ventures itu ya untuk mungkin pertama I have the empathy as well for founders that are struggling in building their businesses gitu. Dan waktu ngebangun divisi value creation ini, aku juga ngelihat perjalanan entrepreneur itu as a founder, apa sih challenge mereka? Organization and people. Gimana caranya kita menarik manajemen yang kuat untuk nge-develop business model ini. Yang kedua adalah commercial and business development. Gimana caranya kita ngebuka pintu untuk kita growth, right? Dan not just opening the doors, but also advisory on the pricing, the product, the market, and the fit, right? Terus juga corporate governance. Gimana caranya mereka rapi antara financials, legal. So those are all of the aspects I help on. I advise the portfolio on. And untungnya, the investment team at AC Ventures does a really great job at selecting and their due diligence. So when the portfolio management team, value creation team comes in, kita udah pede sangat dengan terbantu ya. Kita udah pede dengan okay, these are the best of the best that we're gonna help. Ya, itu juga sangat penting tuh. Karena bukan hanya yang menjadi advisor yang akan membuat ini berhasil, tapi gimana caranya memilih company yang tepat, yang emang cocok untuk venture capital. Dan setiap tahun itu berubah kan investment thesisnya tergantung market kan. Betul. Pertanyaanku adalah itu akan sangat berbeda ekosistem sama Stellar Women, karena di Stellar Women kamu nggak hanya milih yang bisnisnya terbaik kan. Jadi kadang-kadang permasalahan yang tidak kamu temukan di AC Ventures, kamu temukan di Stellar Women yang kayak beda banget. Ini sebenarnya masalah itu bukan hal yang luar biasa, masalah yang sangat mendasar bahwa memang orang ini mungkin hanya kurang pengetahuan tentang bisnis. But oh my god, tepat sekali. Kemarin baru aja, aku kan sering mentoring perempuan-perempuan yang baru punya bisnis gitu ya. Mungkin baru masuk dunia bisnis 5 tahun, 6 tahun gitu. Kadang-kadang pertanyaan mereka tuh sangat simple. I just tell them, why don't you take a business class? Karena kalau misalnya bisa bangun foundation tentang business dan entrepreneurship or just finance or marketing, it will answer a lot of your questions. Karena kadang-kadang tuh it's not just females, but everybody when they want to start a business, memulai dari hobi, memulai dari misalnya, suka design gitu. Okay, design is one thing, tapi creating a sustainable business, it's another thing, right? Suka dandan, ya udah bikin makeup brand. Creating a makeup brand is not just about product development, it's about distribution, it's about your profit margin, it's about many other things, right? That influence the success of your business. Jadinya kita harus ngelihat secara holistik. Nah, kalau misalnya kita solo founder, mungkin kita harus menarik a co-founder untuk
saling mengisi weakness kita juga gitu. So I think that's one lesson for all early entrepreneurs. When you start a business based on a hobby or a passion, ngelihat diri sendiri apakah ini cuman scalingnya kecil atau visinya emang besar. Kalau visinya besar, you need power in your management team and your founders, so that you can get to the next level gitu. Bahkan kadang-kadang yang mereka nggak bisa relain menurutku di lapangan adalah bahwa mereka berhasil membuat bisnis ini, tapi untuk bisnis ini maju, to be honest, satu-satunya cara yang paling efektif adalah mereka keluar sebagai CEO, mereka tunjuk CEO profesional, mereka jadi komisaris dan kasih hal-hal strategis. Tapi biasanya mereka terlalu ngerasa, tapi masa CEO-nya bukan aku lagi, gitu kan? Nah, karena jujur aja, nungguin mereka belajar itu sangat susah. Itu butuh waktu yang sangat panjang. Dan bukan hanya transfer ilmu, tapi entah kenapa itu ilmu itu butuh sangat mengendap. Dan itu butuh waktu yang panjang. Kamu pribadi di Stellar Woman ada business class? Ada business class. Kita setiap Januari ada yang namanya Stellar Power Accelerator. Itu 8 minggu belajar tentang foundational business. Stellar 8 minggu? 8 minggu. Hah? 8 minggu. Cepet ya. Hah? Enggak lah, itu justru lama banget. Lama banget. Umumnya business class di bayangan aku tuh 2 hari gitu. Enggak. 8 minggu karena kita benar-benar mendalami semua topik dari founder mentality ke financial, legal, branding, marketing, everything. 8 minggu itu seminggu berapa pertemuan? Ada 2. Satu yang like a one classroom gitu, dan satu lagi mentoring. Karena biasanya yang ikut kelas ini you have to have a business dulu. Jadinya ada konteksnya. Karena in my opinion juga, if you really want to learn about business, you just make a business gitu. Tapi yang paling penting adalah you want to learn. Berarti sebenarnya dalam prosesmu di bayanganku adalah lebih ke scale up proses gitu ya? Scale up proses. Iya. Kalau 8 minggu 2 pertemuan, berarti itu ada 16 pertemuan, udah kayak 2 SKS lah. Kalau di kuliah ya. Walaupun itu termasuk mentoring yang lebih ini itu sangat menarik. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan classroomnya aja, tapi networking sih. Kadang-kadang kan online, bukan offline. Online. Tapi online networking agak terbatas banget gitu. Oh enggak, ini offline. Offline ketemu gitu. I think networking sebenarnya it's so underrated. People feel, ya kan? Networking itu that's how you meet people, open up your doors, dan juga belajar hal baru, insight baru gitu. Kayaknya like people are so lazy to meet people karena it's so easy to create connections online, ya kan? Jadinya kita nggak mau ketemu face to face. Tapi I want to tell you like waktu balik dari Amerika itu yang what saved me ya, yang benar-benar ngebantu itu adalah networking offline, ketemu orang yang like minded, yang bisa kasih inspirasi juga sebenarnya, kayak just friends tapi mereka kayak ngebuka pintu, kenal-kenalan lagi gitu. So networking is so important. And it doesn't have to be transactional gitu. It's about relationship building. It's not about just like dia bisa bantu aku di sini. Bukan kayak gitu. Kayak ya udah cari temen aja, cari relasi baru gitu. Tambah temen, tambah wawasan. Aku sampai udah 3 kali sejauh ini diundang sama Aksoro. Ada satu event organizer gitu. Untuk ngajar networking. Oh ya. 3 jam per sesi gitu ya. Itu aku bawa prinsipnya Dr. Ivan Misner dari BNI Network. Simpelnya adalah givers gain. Givers gain. Oke. Itu trademarknya Dr. Ivan Misner itu ya. Sederhananya orang Indonesia tuh seringkali networking itu bayangannya adalah langsung dapat sesuatu yang real, untung, atau kayak langsung bikin PT bareng. Atau langsung ada transaksional itu. Nah itu menurut aku nggak akan works. Menurutku kalaupun mau begitu dalam artian bukan seperti mau memangsa, tapi lebih ke ya udah justru kebalikannya. Apa yang bisa kita bantu untuk dia tanpa memikirkan satu hari ada pamrih apa yang bisa dibalas. Kalau kayak gitu networking itu nggak akan selesai. Itu akan menurutku, aku selalu bilang semesta itu nggak ngebayar kamu. Tapi mungkin ngebayarnya nggak dalam bentuk langsung. Tapi percayalah, kalaupun semesta membayarnya menunda dan itu ada bunganya jauh lebih besar dari bunga bank apapun. 100% I agree. Sekarang nih kalau misalnya aku pengen bantu gitu kan, sebenarnya I'm an open door. Kalau misalnya butuh mentoring atau apa, just reach out to me. Terus
seringkali ada yang kaget juga gitu. Kenapa sih Kak pengen ketemu gitu? Do you need something gitu? And I'm like, no, I don't need anything. Apa yang aku bisa dapetin dari kamu gitu? Aku cuma mau bantu. So usually people have two assumptions. Asumsi dua. Yang nomor satu, kalau misalnya kita baik dan pengen ketemu sama mereka. Asuransi ya mungkin ya. Ada business opportunity nih Kak. Iya. Walaupun nggak salah. Iya. Cuman emang kadang-kadang itu. Betul. Nah yang pertama ya, kalau misalnya kita ketemu dan kita baik, kita mau jualan sesuatu atau kita mau ambil sesuatu dari mereka gitu. Terus kalau yang kedua juga, it's about like transactional right off the bat gitu. So kadang-kadang juga capek ya, karena kalau misalnya ada yang mau ketemu sama aku dan mungkin konteksnya seperti transactional, mereka mau sesuatu, itu kadang-kadang malas. Kayak I'm totally open just to be and support you rather than you want something right off the bat gitu. Betul. Jadi menarik karena aku baru nemu fenomena. Aku tahu ini fenomena pasti oversimplified dan stereotype pasti. Tapi aku ngelihat ini di Jakarta, kalau aku ketemu orang, hampir kemungkinan besar transaksional. Iya. Tapi kalau aku di Bandung, sangat banyak orang Bandung, Bali, Jogja yang ngajak meeting, bener-bener bahkan nggak ngomongin bisnis, lebih ke ya udah hanya sekedar networking. Dan networking kan nggak selalu tentang harus langsung support bisnis dalam hal apa. Cuman kalau di Jakarta sepertinya mungkin karena pace kita tuh seperti orang Hong Kong gitu. Kayaknya kalau di Hong Kong kayak harus satset. Masa ketemu buang-buang waktu nih kalau nggak ada apa-apa gitu. Padahal menurutku ya banyak hal yang sebenarnya bisa dikolaborasiin tanpa perlu bentukan yang lebih real. Tapi sekarang kalau misalnya aku kayak pengen cold calling atau ketemu orang ya. Kadang-kadang mereka juga kayak, oh wow, you want like what's this about? Akhirnya aku bilang, ini no agenda ya. I'm not hiring you. I'm not asking for investment. I'm not investing in you. Ini nggak ada agenda. I just thought you're a nice person and we could click gitu. Terus banyak yang kaget, banyak yang kayak, oh ya, thank you so much. Kayak iya sih, langsung pressure off. Kalau misalnya kita ada agenda, biasanya pressure on, masih jaim, ego yang ngedrive, akhirnya nggak dapet koneksinya gitu. So what kind of life do you want to live without true connections gitu, where you're valued by your LinkedIn title, ya kan? So sometimes I just want to be friends gitu. Karena it can be very lonely if you are defined by what you do in your professional life. Tapi di lapangan aku ada kendala. Waktu aku beberapa kali melakukan itu sebenarnya frasanya itu too good to be true. Too good to be true. Nah, dulu aku ngerasa kayak ya nggak apa-apa, ya emang kita bener. Tapi ternyata bisa disalahpahami. Disalahpahaminya tuh kalau buat aku pribadi lebih ke aku laki-laki, punya istri, punya anak 3 tahun, meeting sama laki-laki. Tapi dia pikir aku tertarik. Karena dia pikir, ih Mas Adit ngajak ketemu, ngebantuin aku banget, nggak minta duit, nggak minta apapun, nggak ada apapun, suka kali ya. Nah, selesai itu perkara. Nah itulah aku akhirnya kayak, oke, ya aku menghargai orientasi kamu, tapi aku nggak ada hubungan sama itu. Jadi akhirnya caraku, networknya aku ganti. Supaya itu nggak jadi too good to be true, aku gantinya adalah bentuk kayak gini. Podcast. Ini adalah cara menurutku ya, menjalin networking yang sangat efektif. Plus udah pasti ada benefitnya. Bahkan memang ini sosial dalam artian ya, maksudnya kalau sampai detik ini kita nggak bisa monetize kan ya. Dan kalaupun bisa monetize itu maksudnya apa sih yang bisa, ya berapa duit sih yang bisa dimonetize dari subscriber yang itu paling berapa, 200.000 kali, 300.000. Nah poinnya adalah lebih ke seringkali orang yang ingin aku temui, orang seperti kamu, orang-orang yang nggak butuh duit lagi. Oke, butuh duit tapi udah punya caranya menghasilkan sendiri. Tapi sebenarnya seneng kalau bisa share impact. Nah ini social impactnya menurutku menarik. Betul. Nah jadi ya aku gunain cara ini buat networking dan ternyata lebih works. Wah lebih works dan ternyata benefitnya jadi menarik dan gak ada lagi too good to be true. Aku ngerasa wah ya udahlah kalau kayak gini ya kan. Nah kalau kamu di AC Ventures, kamu ketemu sama tipikal yang founder, lebih korporasi lah, gitu ya, udah keren. Dengan valuasi mungkin dugaanku ratusan miliar, triliun. Tapi kalau di Stellar Woman, kamu ketemu mungkin banyak
yang masih bisnisnya let's say UMKM gitu ya. Betul. Tapi aku lihat sendiri banyak sekali founders, entrepreneurs, perempuan yang aku ngerasanya ilmunya harusnya 80 gitu ya. Dia cuma 20. Networkingnya nggak ada, apa nggak ada. Tapi dia uangnya lebih banyak dari aku. Bisnisnya lebih berhasil dari aku. Aku sampai kadang-kadang kayak yakin nih gue yang ngajarin. Apa gue yang belajar aja nih? Karena dia sebenarnya nggak pakai ilmu, nggak pakai apa. Dia tipikal yang lebih ke menurutku ya dapat momennya. Dia suka bilangnya luck. Tapi buat aku itu bukan luck. Atau enggak juga dia cocok di market yang dia lagi solve. So she understands the consumer, she understands the problem gitu. Betul. Akhirnya dia bisa lebih connect gitu. Kayak banyak banget kita ngelihat gini deh. Indonesia it's a mass market. Kalau misalnya kita bisa penetrate SES C dan D itu sebenarnya volume based business. Gila. Tapi belum tentu aku yang misalnya 15 tahun di dunia entrepreneurship bisa penetrate ke situ. Karena the way I think, the way I transact, the way I am attracted to certain narratives gitu beda kan. Jadinya nggak bisa nyambung. Akhirnya I lose that market. Mendingan aku lebih penetrate SES A, SES B yang I can connect with gitu. So I think founder market fit itu sangat penting kalau misalnya kita mau bangun sesuatu usaha. Oh menarik, founder market fit. Market fit. Aku belum pernah dengar sebelumnya. Oh menarik. Walaupun aku pikir tadi secara keilmuan sebenarnya bisa aja kita pakai survei. Untuk mengerti, pakai feedback, focus group discussion dan segala macam. Tapi tetap gimana pun kalau kita memang jiwanya itu ada di customer segment itu beda. Ya kita bahkan bukan hanya bisa mengerti keputusan apa yang mereka ambil dan behavior apa yang mereka jalanin, tapi bahkan kita bisa memprediksi kalau sesuatu terjadi di masa depan mereka bakal ngapain nih. Iya betul, betul. The exposure, experience, network itu kan semua akan influence success of your business gitu. Kalau misalnya kita mau solve an industry yang kita nggak punya experience, network, it's a challenge for us. Menarik. Right? Founder market fit. Wih, menarik. Kalau di Stellar Woman yang 8 minggu itu, mereka ada biaya atau mereka gratis? Ada biaya. Karena kita harus ada pembicaranya, speakers, ada tempat gitu ya. So kalau misalnya pengalaman di AC Venture sama Stellar Woman ada yang overlap pastinya. Setiap hari ketemu sama entrepreneur. Tapi tipe entrepreneur beda. Kalau di Stellar Woman tuh yang UMKM lebih kecil. Kalau di AC Ventures tuh yang lebih experience dan lebih tech founders kan. Where mereka tuh goalnya adalah exit, buyout, IPO. Yang lebih agresif lagi. Jadinya secara head of value creation kita juga harus ngebantu dan siap ngebantu mereka di sisi yang sangat luas kan. Pertanyaan terakhir mungkin agak teknis tapi sebelum key takeaways, pertanyaan terakhirku gini. Aku sangat yakin seringkali permasalahan utama tuh ada di tim seperti yang kamu tadi bilang. Tapi di tim yang aku maksud tuh bukan tim teknis tapi lebih ke tim di C-level. Sebutnya C-level. Think tanknya, orang yang bisa bantu berpikir. Seringkali founders tuh ketika hire tim tuh yang dia hire itu hanya orang eksekutor yang nggak bisa bantu dia mikir. Iya betul. Tapi dugaanku harusnya mereka tuh hire dulu yang pertama justru adalah think tanknya. Kalau mereka punya think tanknya akan lebih bergerak lebih banyak. Misalnya selama ini mereka seringkali oke, Mas Adit, saya seperti orang bilang kan tim ya Mas Adit, jadi saya hire tim marketing. Nah, sebenarnya eksekutor marketing semua desain grafis, dia jadi tetap dia yang strategi marketingnya. Abis itu nanti dia hire orang-orang HRD. Tapi dia juga sebenarnya nanti jadi kepala HRD-nya. Dia hire orang operasional, kasir, finance semua. Dia juga head-nya semua. Dia adalah head segalanya. Nah terus dia mikir, terus gimana sebenarnya aku lihat beberapa orang masih belum rela memberi gaji yang signifikan kepada orang di think tank level. Tapi let's say ini bicara kepada orang yang sudah tahu bahwa itu harus di-spend untuk hire bukan orang fresh graduate, tapi untuk di think tank level memang hire yang gajinya 2 digit. Betul. Pertanyaannya, di hampir semua bisnis yang kamu lihat di Stellar Woman, Samira ngelihatnya si level apa aja yang paling prioritas untuk di hire dulu? So kalau misal ini sebenarnya
pertanyaan yang menarik banget karena kadang-kadang or banyak waktu kita solo entrepreneur dan kita nggak punya co-founder. So akhirnya kita nge-hire executor. That's basically what you're saying, right? So there's two options. Kalau misalnya kita solo founder dan kita memikir bahwa sebenarnya I have a lot of weaknesses yang I need a co-founder gitu. Actually, that's a good opportunity for you to find a co-founder yang bisa ngedorong bareng-bareng. Okay. So misalnya you're a solo entrepreneur tapi nggak mau ada co-founder, ya udah, that means maybe you need investment. Dapat investment itu buat nge-hire team yang jago-jago. Ya udah, head of marketing, head of business development, head of operations gitu. Tapi pastinya at one point you will want other C-level. So mungkin kalian tuh a technical founder, jadinya kamu CTO/CEO gitu. Tapi siapa yang mau mikirin distribution dan business development atau marketing? Ya udah, you have to hire a CMO. But I think the setup of your C-level itu benar-benar tergantung sektornya juga. Apa your financial, let's your say education, beauty. Yeah. I think CMO lah. CMO and product development. Okay. Someone to create the product, someone to sell the products. Itu dua. Menarik. So tapi that's the thing. If you're a solo entrepreneur, jangan mau selalu kerja sendiri karena you will never go to the next step. What got you here won't take you there. Oke. Right? Oh iya, menarik. Apa yang membuat kamu ada di sini tidak akan membuat kamu ada di sana. Artinya untuk membuat jadi startup sama membuat jadi scale up itu whole different ball game. Ya. Kompetisinya beda, challenge-nya beda. Kalau co-founder berarti apakah co-founder tuh kayak marriage? Harus dikasih kayak persentase? Pastinya. Gini, kalau kemarin I just had this conversation as well. Jadinya dia solo founder, dia nggak mau ada co-founder karena dia udah comfortable sendiri, and dia lumayan keras lah. Dan banyak entrepreneur juga keras. Sangat kan, ada visinya ya udah kayak gitu. So I told her, ya udah, you need money so you can hire good people. You know, tapi ya co-founder breakup adalah salah satu reasoning kenapa company itu nggak survive, karena ego, karena komunikasinya nggak jalan, karena visinya dan valuesnya nggak tepat sama gitu. Kadang-kadang bukan karena business problem, tapi masalah personal gitu. It's just about marriage, right? Pertama-pertama, when I had my co-founder sama Tinkerlust itu, every single day we fought. Setiap hari kita berantem. Karena tidak ada kepercayaan. Kepercayaan dia bisa kerja di bidang dia, kepercayaan aku kerja di bidang aku. Jadinya akhirnya setiap ada decision, keputusan, kita selalu arguing. Akhirnya after time, just like marriage, you understand how to communicate, you understand what's important to her, apa yang kepentingan dari dia, kepentingan what's our strengths, what's our weakness. And we can work together and we can compromise gitu. Tapi butuh waktu gitu. Butuh kesabaran. Kenapa banyak entrepreneur yang sukses yang udah berumur 35 ke atas? Karena emosi dan ego udah lumayan tenang gitu. So you really need to have high self-awareness if you want to work with someone. Dan campur lagi investor. Investor kan ada visinya dia sendiri, opini dia sendiri, gimana cara kita kerja. Makanya kalau misalnya you guys are fundraising, you really need to think about who you're jumping in business with. Your investor is another partner in your business. Kita harus ada kepercayaan yang lebih gitu. Do they have your back in times of hardship gitu kan? Ada bayangan nggak sebenarnya kalau yang sehat, kalau kita ajak satu co-founder, itu co-founder itu dapat berapa persen? Tergantung. Kalau misalnya sama-sama kita ngebangun bisnis. Nggak, dia bangun sendiri, solo entrepreneur. Berapa tahun? 5 tahun. Oke, udah profitable? Sudah profitable, sudah berjalan, hanya dia ngerasa mau scale up nih. Mau scale up. Nah, berarti itu nggak harus terlalu banyak. Bisa juga ESOP yang dikasih 5-10%, tapi bisa vesting. Jadinya setiap tahunnya kita kasih 2%. Kalau misalnya udah dibuktikan bahwa dia kasih impact ke company gitu. Jadinya bukannya oke, kita sign, kamu jadi co-founder, kasih 10%. Terus habis itu habis 1 tahun, gila dia gak bisa kerja ternyata. Atau enggak, gila dia kurang aja gitu.
nggak bisa say bye bye kan, akhirnya kita stuck sama dia, kita jadi udah bisnisnya yang rusak gitu ya. Gitu. Jangan kayak gitu. Kalau misalnya udah jalan 5 tahun dan kita mau attract talent. Okay, so kita belum ada kemampuan untuk gaji dia besar. Tapi kita mau poaching dia misalnya dari unicorn atau dari mana gitu. Kita kasih dia equity in exchange for their time daripada kita kasih gaji gede, karena kita juga belum bisa kasih ya udah equity-nya tapi pelan-pelan. Ya, berarti kisarannya ya 10% kalau untuk konteks yang tadi itu ya, 5-10%. 5-10%, ya. Menarik. Well, Samira, ini ilmu yang tidak aku harapkan di pagi hari karena sangat bergizi. Yang aku suka adalah karena cara pendekatan kamu itu sebenarnya menurutku bukan seperti advisor, tapi seperti aku konsul atau ngobrol sama sahabat. Yang kamu tuh bukan hanya ngomongin profit, tapi juga bisa bantu aku memberikan ketenangan batin lah gitu ya. Karena kamu menempatkan dirimu seperti bukan orang yang dingin dan data. Karena umumnya biasa advisor itu dingin dan sangat data, sangat menyenangkan. Thank you. Karena mungkin gini, as an entrepreneur, we lead with our hearts juga kan. And we have to empathize. Empathy itu salah satu kunci dengan komunikasi sama orang. Konteks orang tuh beda. Story mereka beda dari kita. So harus saling mengerti. Menarik. Samira, ini kamera kamu. Boleh gak dikasih key takeaways? Key takeaways. Ya, untuk penonton hari ini. Penonton hari ini, yang kita ngobrolin tadi. Satu, networking is kunci kesuksesan. Don't ever ask what you can get. Always think about what you can give. Terus mungkin yang kedua adalah founder market fit in building a company is also one of the extreme reasons why a company is successful. The experience, the context, the network that you have around you will empower you to solve problems there and give solutions there. Overall, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, don't be shy to just message me karena I'm here to help no matter what stage in life you're at. Nice. Samira Shihab. Yes. Bye folks.